Di balik pegunungan Enrekan, ada sebuah desa yang memiliki hidup tanpa asap rokok. Tapi, bagaimana semuanya bermula? Hari ini kita akan mencari tahu ceritanya. Selamat datang di Desa Bone-Bone Enrekan. Kan yang selama saya desa itu 4 perdes yang saya bikin. Pertama bebas asap rokok, yang kedua ayam ras, yang ketiga setiap ada orang menikah lupa satu. Setiap orang menikah harus tanam pohon. Ya, harus tanam Itu pohon. 3. Terus? Lupa satu, apa lagi satu itu. Tapi 4 itu yang saya bikin perdesnya. Oke. Itu dulu karena ada juga perdesnya bahwa tidak boleh makan tidak boleh masuk ayam putih atau ayam ras. Kenapa? Karena pada saat itu memang adanya gejala tentang yang namanya flu burung. Yang kedua, yang dampak negatifnya setelah banyaknya ayam ras masuk di bone-bone itu, anak-anak dulu pada saat itu muncul gatal-gatal. Sehingga kita bikin perdes bahwa tidak boleh masukkan ayam ras, kecuali ada di situ kecuali kalau memang sudah dibersihkan di luar, tidak boleh lagi, harus dibersihkan juga, tidak apa-apa. Namun pada saat itu karena memang dikontrol, kalau saya kontrol dulu hanya satu kendaraan yang bisa masuk dulu pada saat itu, masih jarang motor. Akhirnya kita gampang atasi. Itu yang sehingga kita tidak boleh masukkan ayam ras. Penasehatnya Starbucks pernah datang berkunjung ke Bone-Bone. Kebetulan saya tidak tahu bahwa ini adalah ahli kopi. Kebetulan pada saat itu saya sodorkan kopi yang sortiran, yang pecah-pecah. Baru satu kali hirup, langsung ketahuan ini kopi bagus tapi pecah-pecah. Di situ saya kaget, kok ini orang pintar sekali ini. Di mana dia lihat bahwa ini pecah-pecah? Padahal tidak ada waktu di roasting, tidak ada tahu bahwa ini ada pecah-pecah. Tapi baru satu kali langsung ini kopi bagus tapi pecah-pecah. Akhirnya saya muncul ide, kalau ada tamu harus dikasih kopi-kopi yang bagus. Pas kita bikin itu kopi baru, tidak ada lagi yang orang tamu baru datang kedua kalinya. Hanya dia bilang, oh ini baru mantap kopi. Ternyata baru dari situ bertanya, bagaimana cara sehingga kita tahu ini yang salah, ini yang bagus, ini dan sebagainya. Dia bilang, kalau ini kopi ini saja, bukan lagi yang pecah-pecah, tapi ini saja masalah biji besar atau kecilnya itu sudah ada di situ yang kalau kita sudah rasakan ada yang kelewatan roastingnya, ada karena itu besar kecil, apalagi kalau yang pecah-pecahnya. Kemudian yang kedua untuk bisa ketahuan ini kopi di luar tergantung juga dari ketinggian dari permukaan laut. Yang ketiga bagusnya itu kopi adalah pasca panen. Inilah yang kami kerja dulu, akhirnya kopinya Bone-Bone menjadi juara 1 se-Indonesia. Dari penilaian dari Brasil, dari kopi kapal api, berapa itu yang tim penilai dulu. Ini juga yang saya sampaikan bahwa harus kita pertahankan karena pasti orang cari ini kopi yang bagus. Nah inilah yang membuat bertahan kopinya Bone-Bone karena sortiran ada yang kalau tidak dipisahkan dari kopi, ada yang biji muda, ada juga yang pecah-pecah, pasti tidak akan bagus pertahanannya, tidak akan baik aromanya. Iya. Masih banyak juga kopi yang masih proses hanya sekedar di kampung hanya sekedar kopi gabah. Tapi kalau saya proses semua karena saya kan sebenarnya juga saya termasuk peminat kopi. Karena ada macam-macam itu kopi, ada yang namanya kopi natural, ada namanya kopi honey, ada namanya kopi full wash, ada namanya semi wash. Akhirnya tapi yang palingan sekarang itu adalah kopi natural. Ya tapi itu lama prosesnya. Ini banyak di sini. Tapi yang jangankan kopi natural saja, baru kopi full wash saja yang kita kelola atau semi wash saja yang kita kelola, sudah banyak peminatnya. Apalagi kalau itu kopi honey, kopi natural, tapi itu kan tidak terlalu umum kalau itu. Spesial itu kayak yang pesan kopi natural atau kopi honey. Belum boleh dikata kalau itu baru setengah sortir. Iya. Karena kan biasa juga kalau saya kirim kopi, saya tidak mau terlalu bagus karena biasa tidak sama kalau banyak kopi kita kirim dengan yang sampel.
kita masih mampu perbaiki bagus kalau sedikit, tapi kalau sudah banyak tidak bisa kita mampu segitu karena kurang tenaga kerja. Hmm. Nah, itu kalau ini sekarang sudah musimnya atau enggak Mas? Baru mulai, Baru mulai baru musim. iya, baru Nah, mulai. itu kalau misal yang diprosesnya itu bagaimana? Dia fermentasi kali? Ya, kalau Kalau netralnya itu kayaknya kayak gini ya, Iya. masih sama bibit merahnya dijamur dulu kali. itu natural itu. Ya, kopi natural itu yang dijemur ya dengan kulit merahnya, tapi punya waktu sampai 1 bulan. Harus ya, karena pernah saya ikut tuh pameran, baru 25 hari ketahuan bahwa ini kopi belum cukup masanya dijemur. Betapa parah memang kalau kita memang masalah kopi harus setiap baru minjem itu sudah tulis tanggal supaya jangan lupa, oh sudah berapa hari ini berjalan. Dan ini kopinya yang punya Bapak sudah sampai di mana saja? Sudah pernah masuk di Amerika, pernah juga masuk di Starbucks. Oke. Iya. Sampai sekarang masih dari Starbucks yang menggunakan kopi dari sini atau enggak? Biasa minta, tapi biasa kita tidak bisa penuhi permintaan. Ya, terlalu kita permintaannya. Bagaimana? Ya itu lah. Padahal banyak yang hampir mirip harganya kalau kita kirim, banyak yang tidak terlalu cerewet sortirannya. Kan kalau di Bone-Bone juga yang paling ini. Karena kita dengan hutan kita galakkan setiap yang menikah harus menanam pohon sebanyak 10 pohon baru dikasih orang pengantar nikah. Bagaimana? Orang yang mau nikah harus menanam pohon sebanyak 10 atau paling kurang 5 paling sedikit 5 sampai 10 pohon baru dikasih surat pengantar nikah bagi orang yang mau menikah. Jadi harus dia tanam dulu. Ya, harus tanam. Itu tanam pohon harus dirasakan oleh Pak Dusun. Oke, jadi nah itu tanam pohonnya misalnya ada yang mau menikah sekarang, Iya. misal Iya. bulan depan lah. Dia itu sebelum dia mau menikah dia pergi tanam pohon Ya. dulu atau enggak? Memang sejak kecil memang dia harus tanam sudah supaya pohonnya sudah gede. Tidak, memang peserta harus tanam pohon setelah ada mau mengambil surat pengantar nikah harus menanam pohon dulu karena kita tidak kasih surat pengantar tanpa ada saksi bahwa dia sudah menanam pohon. Oke, nah itu pohonnya bebas di mana saja atau enggak? Ya di kebunnya karena siapa yang pelihara kalau bukan di kebunnya. Oke. Iya. Nah pohon apa saja? Pohon surian karena kan saya punya pikiran bahwa apabila nanti tidak mampu bikin rumah dalam jangka 10 tahun otomatis ini pohon yang dia tanam otomatis sudah bisa diambil sebagai alat bangunan. Oh yang kayak kayak ya. Jadi ceritanya itu dia tanam pohon untuk misal dalam jangkauan 10 tahun itu pohon sudah gede dan dia bisa potong menjadikan jadi bangun rumah sendiri. Iya. Nah, luar biasa ini. Ada lagi sesuatu yang seperti ini Pak yang kita tidak tahu. Apalagi itu. Kan selalu saya berharap bahwa kalau kita bertamu di rumahnya orang pasti kita harus ikut sama aturannya orang yang kita datangi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bahwa kalau ada wisatawan masuk ikutilah aturan yang ada di dalam. Kemudian ya usahakan apa yang bisa ditinggalkan di dalam kampung itu yang bisa diambil sebagai kenangan di dalam orang itu. Itu produksi air. Kalau wisatawan di sini banyak. Saya pernah dulu tapi ini sudah lama karena orang dari Prancis datang. Sudah lama ada juga yang dari Jerman datang, ada juga yang dari Australia datang. Nah. Tapi hanya belum masuk di air terjun baru sekitar biasa pro yang dia mau sharing. Nah, kemarin Om Osman sempat cerita bahwa di sini ada produksi parang juga ya. Oh iya betul ya. Nah itu prosesnya bagaimana? Kemarin saya lihatnya agak menarik, harus untuk bakar-bakarnya harus keluar ya. Bagaimana itu ceritanya? Kalau itu proses parang itu kan harus yang pertama itu harus ada arang. Ada arang untuk bisa bakar-bakar tentang bagaimana bisa itu bisa akhirnya jadi merah bisa ditumbuk dan sebagainya. Itu prosesnya itu buat parang. Yang pertama itu harus kan ada blower. Itu yang dipakai. Kemudian harus siapkan arang. Nah, kemudian karena di sini juga produksi pisau di dapur sama dengan pan. Itulah yang pertama-tama itu adalah
arah yang kemudian juga dibutuhkan juga di kreatif teknik bagaimana kita harus ikuti dengan perkembangan. Bagaimana model yang suka di sekarang, bagaimana tapi yang paling utama itu adalah bagaimana ketajamannya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Kemarin kita pembahasan cerita bahwa kalau misalnya mau kasih api yang masih banyak asapnya itu harus pergi keluar dari desa. Oh iya betul, ya kan itu yang bikin arang dulu. Oh, arangnya harus. Iya harus dulu, ya tidak boleh Mas. Iya. Tidak boleh di Ya, sini. iya tidak boleh sini. Di mana arangnya itu? Kan dia cari kayu, dia bakar, itu banyak asapnya. Sampai di arang. Ya sampai diarang. Diarang lagi kan, kalau diarang kan dia tidak terlalu ada asap kalau arang baru pakai blower yang tiup. Iya. Kalau saya punya langkah karena memang pernah dicoba, tidak bisa jalan ini kalau mau dicontoh kalau bukan dari diri kita sendiri yang mulai. Iya. Terus harapannya Bapak apa yang desa ini jadi contoh apa bagi daerah-daerah sekitar dan di luar dan seluruh Indonesia, menjadi contoh seperti apa desa ini? Contoh karena kami juga punya gagasan bahwa saya punya visi misi juga masuk desa bahwa tidak ada bandingannya yang namanya kesehatan. Harapan untuk di luar bahwa bagi orang yang perokok otomatis belum ada jaminan bahwa dia sehat. Tapi bagi orang yang tidak merokok, kami mengatakan bahwa mungkin dia sehat. Ya. Oke Pak, sudah sampai di sini. Oh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kita sudah lumayan dan ulangi. Kalau ke Baraka lewat mana? Ke Baraka lewat mana? Lewat mana ke Baraka? Oh lewat situ ya? Oh ya, makasih ya. Sudah lihat desa Bone-Bone dengan segi detail-detail mungkin isi proses kopi, terus bebas asap rokok. Juga satu lagi, orang kalau mau kawin harus tanam pohon. Nah, sudah lihat semuanya. Nah, apalagi yang belum kalian lihat, komen di bawah. Baru kita akan tanya-tanya lagi soal itu. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton video kami. Jangan lupa komen, dan siapa tahu ada yang dari kampung sini yang lagi merantau yang mau lihat kampungnya ini di videonya. Dan terima kasih banyak semua teman-teman. Sampai ketemu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana Om? Oke. Asik. Om Aswan. Mantap. Gas. Oke teman-teman, sampai